Selamat pagi dan masih pagi dan sangat pagi. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Ketemu dengan saya Bagus, lebih tepatnya di YouTube Kandang Udisi Bagus yang bertepatan di Desa Ambesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beginilah teman-teman kondisi ternak di Kandang Udisi Bagus di pagi hari. Pakan masih tersisa sedikit, ada yang habis. Dan ini kondisi yang dibilang teman-teman cross-crossan ya, cross-crossan yang kita sudah panen dari ternak dan terus kita cukur, kondisinya masih seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan yang mau beternak, Pak, lebih baik ternak itu diawali dari mana? Dari penerusan teman-teman. Dalam arti penerusan gini, yang ngambil yang sudah servisan gitu aja, atau yang sudah rawatan di kandang-kandang gitu untuk sementara, nggak selalu loh ya. Tapi ketika nanti untuk pembelajaran saja kan sudah nggak mengalami kegagalan, nggak mengalami seperti apa gitu ternak rusak. Soalnya kalau kita belanja ya, ini kondisinya kita nggak tahu. Ini semisal biasanya teman-teman kayak gini kan kelihatan besar ya, kelihatan besar, terus sudah dikuloni dengan pejantan atau apa, itu kan belum layak. Kalau belum salah satu contoh ya sudah seperti inilah teman-teman, kan sudah beda, itu nggak bisa. Jadi kalau seperti ini saran, kalau memang sudah bisa menangani atau menyervis domba, lebih baik beli yang murah seperti ini, nggak apa-apa, diservis dulu, setelah 2-3 bulan baru dikuloni dengan pejantan gitu teman-teman. Jangan terus kayak gini dikuloni dengan pejantan, terus apa ya neh ya, wis pokoknya janganlah kalau bisa tuh, biar kondisinya salah satu contoh seperti ini, kalau enggak seperti ini sudah layak campur dengan pejantan. Tapi kalau yang seperti ini kalau bisa jangan teman-teman, apalagi kalau berat badan itu masih 20 kilo ke bawah, kalau bisa saran memang jangan. Soalnya kalau 20 kilo ke bawah kalau sudah dikawinkan nanti anaknya kecil banget, cuma 1 kilo lebih, nggak sampai 2 kilo, kan kecil banget, berarti resiko kematian besar sekali. Tapi kalau 20 kilo ke atas, apalagi mau di 25 kilo lah, kemungkinan besar nanti anaknya bisa di 2 kilo lebih atau 2,5, itu bisa tahan teman-teman. Terus ada lagi pertanyaan loh, kayak gini loh teman-teman. Ini ada lagi yang tulang belulang. Ini kemarin nggak kelihatan, begitu berbulu itu nggak kelihatan itu seperti apa. Kalau ya salah satu contoh seperti ini, semisal ini bisa dikatakan kalau setelah dicukur bisa seperti ini teman-teman. Lawang untuk hidup dia saja bingung, apalagi suruh menikah, punya anak, kan ribet nanti ngerawatinya kan gitu. Untuk hidup diri sendiri saja belum bisa. Tuh. Terus lagi ada yang menanggapi pertanyaan soal bab pakan. Pak, pakan di kandang Udisi Bagus 1 hari berapa kilo? Terus biaya operasionalnya berapa? Terus pakannya apa? Pakannya tahu, silase sama konsentrat. Terus tanya lagi. Terus untuk silase dan konsentratnya itu perbandingannya berapa? Itu juga ada juga. Sekarang kita menanggapi itu teman-teman. Kalau untuk masalah bapakan, kita nggak tahu habisnya berapa gitu. Soalnya di kandang si ini sama di situ juga sama.
Tapi kenapa sini habis, yang situ belum? Apalagi kita dimakan dalam dan luar kan gitu teman-teman. Gitu. Jadi untuk aplikasi pakan sendiri memang kandang kondisi bagus nggak tahu menau. Tapi kalau sudah menemukan, sudah bisa menangani ternak, konsumsinya meskipun delos seperti apapun itu nggak bakalan habis banyak teman-teman. Terus ada lagi untuk silase sendiri, untuk biaya operasional bagaimana kalau nggak dihitung? Soalnya teman-teman ini kebanyakan melihat dari nominal, bukan melihat dari konsumsi ternak. Jadi piye ya nek ngarani ya gini loh teman-teman, kalau YouTuber terus nggak ada pertanyaan langsung itu susah mau menjawab. Mau cerita bahasa Jawa nanti yang di bagian Jawa Barat nggak paham, suruh ngomong bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kurang iso kan gitu, nggak begitu pinter. Bukan nggak begitu pinter, emang nggak pinter kan gitu. Tekon di mau tulisan ya, lali ya. Kadang ternak ini melihat dari nominal harga pakan, bukan konsumsi ternak. Semisal dengar kalau silase itu saya sarankan saya jual silase, tapi lebih baik membuat sendiri. Soalnya silase sendiri itu murah, bahan bakunya cuma rumput dan bekatul. Rumput itu cuma Rp500, tapi kita jual di harga 1.500. Soalnya yang mahal itu operasionalnya, kalau rumputnya murah, kalau bekatulnya tetap di angka 5.000 lebih. Dengar bekatul 5.000 lebih saja peternak sudah bingung, nanti apa enggak rugi? Apa terus dikasih sekatul sekilo kan enggak gitu loh. Terus dengar lagi harga konsentrat. Harga konsentrat 5.000, kalau nggak ada aturannya, nggak ada ukurannya, kalau kita kasih pakan konsentrat dengan harga segitu nggak rugi loh. Ke situ lagi, jadi nggak melihat dari konsumsinya, melihatnya itu dari harga saja, harga harga apa ya, harga pakan atau harga bahan baku, nggak dilihat dari konsumsinya gitu. Ada yang mengatakan loh, dari buat silase daripada bekatul dari harga 5.000 lebih kan lebih baik dikasih konsentrat. Enggak juga, enggak bisa. Soalnya yang bisa bekerja dengan bagus menyerap kadar air rumput itu hanya bekatul saja teman-teman. Tuh. Bedanya bekatul murah dan mahal juga seperti itu. Kalau bekatul murah itu membutuhkan banyak sekali untuk penyerapan kadar air, tapi kalau katul yang bagus itu sedikit sudah cukup. Tuh, itu beda lagi. Berarti ketemunya lagi di harga harga pakan dan konsumsi pakan. Seperti konsentrat tadi, di harga 5.000. Kalau dikasihkan 5.000 kan nggak mungkin. Kita kasihnya kan berapa onis, pokoknya sekiranya cukup lah gitu aja. Kan berarti nggak sampai segitu kan gitu, teman-teman. Tolong kasih komentar lagi yang lebih nganu apa yang lebih mendalam ya. Jadi aku biar saya ini bisa menjelaskan dengan jelas gitu loh. Soalnya pertanyaannya singkat-singkat sih gitu. Terus ada lagi temen, Pak, sudah tak lolos tapi makannya nggak ada habisnya, nanti nggak bangkrut, nggak rugi untuk operasional pakan. Berarti jenengan nggak kuat proses teman-teman, nggak kuat prosesnya seperti apa. Kalau ketika ternak seperti ini yang baru dapat ini memang sangat-sangat luar biasa sekali konsumsi ini. Soalnya masih untuk pembentukan badan, pembentukan daging, pembentukan opo, pokoknya intinya cara kalau orang Jawa mengatakan itu masih seneng-senengi mangan isi kuru. Terus dari peternakan yang mulanya nggak bisa merawat, terus ketemu pakanan enak itu seneng banget. Itu seperti kita makannya itu cuma sayur kates, sayur apa, terus ketemu sate kan lahap gitu loh teman-teman. Jadi nggak apa-apa, dilos saja, dilos. Lah nanti, tapi itu nggak lama, tapi kadang peternak itu ngitungnya di depan dulu, sehari habis 5.000, itu perhitungannya sudah setahun ke depan. 5.000 sehari, kalau setahun sudah berapa? Rugi nanti gitu.
enggak terus dijalankan dulu, bahwa kalau kita kuat proses boros di awal, nanti ketika ketemu endingnya, ketika body dia sudah seperti ini, itu konsumsinya sedikit banget gitu loh. Nah seperti ini. Ini beratnya di 50 lebih, 60 kilo kalau nggak salah, ini 60 kilo 70 kilo. Ini baru di bawah 30 kilo, tapi konsumsinya masih banyak ini daripada ini. Ini malah nggak habis sekilo, kalau ini bisa lebih dari 3 kilo gitu teman-teman. Jadi pemahaman seperti itu. Moga-moga teman-teman nanti bisa paham ya dengan penjelasan saya, bisa mengerti maksud saya. Kalau untuk masalah usaha ternak, nggak usah mikir untung atau rugi dulu. Yang penting rawatlah ternaknya dengan bagus dulu. Usaha apapun itu diniati, terus pokoknya sing semangat, jangan memikirkan apa nengarani, jangan mikirkan keuntungan dulu. Mikirlah ternaknya bagus dulu. Mikirlah keberhasilan ternak dulu, jangan mikir berhasil uang. Kalau nanti awalnya berternak memikir keuntungan, itu pasti, saya pastikan, bukan pasti, saya pastikan nanti akan rugi di belakang atau buntung teman-teman, bukan untung malahan. Gitu. Jadi konsep ternak itu yang terpenting, ternak itu bagus dulu, ternak itu berhasil dulu, baru kalau toh kita nanti rugi operasional bisa dipelajari, setidaknya aset ternak kita masih aman. Tapi kalau kita sudah menghitung operasional di depan takut rugi, lah itu nanti bisa rugi dua-duanya, soalnya ternaknya pun gagal, operasional wis nggak begitu mahal, gagal pisan, kan malah ruginya itu double-double teman-teman. Gitu. Terima kasih yang telah menonton video kandang opsi bagus ya. Kalau ada salah kata atau bagaimana, saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tes kolom komentar atau bisa WA di 082 396 098 454. Terima kasih dan selamat pagi.